Baik, kami dari kelompok 6, kelas Bahasa Indonesia 20 akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Pengaruh Begadang Terhadap Konsentrasi Belajar Mahasiswa DKV ITS 2020, Analisis Korelasional. Sebelumnya perkenalkan, namaku Devi Novitasari dengan NRP 50032010066 dari Departemen Statistika. Kemudian, anggota kelompok kami yaitu Halo, perkenalkan saya Marsha Fikira Devi, NRP 50302010026 dari Departemen Desain Komunikasi Visual. Oke, halo semua. Saya Muhammad Rani Faras dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota ITS dengan NRP 5015-2010-55. Halo, saya Amanda Utami, NRP 50032010026 dari Departemen Statistika. Perkenalkan, nama saya Diki Afiki dengan NRP 50152010039 dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota. Latar belakang dari penelitian ini yaitu yang pertama fenomena begadang pada mahasiswa yang mana mahasiswa biasanya mengorbankan waktu tidurnya untuk mengerjakan tugas atau belajar materi yang akan diujikan. Selanjutnya ada akibat begadang bagi mahasiswa yang dapat menurunkan kesehatan dan kinerja otak dan dapat membuat aktivitas belajar menjadi kurang efektif karena kurangnya konsentrasi dan dapat menurunkan prestasi akademik mahasiswa. Lalu, urgensitas dari penelitian ini adalah waktu tidur yang kurang dapat menyebabkan mahasiswa tidak dapat berkonsentrasi penuh saat proses perkuliahan dan akan berpengaruh pada hasil pembelajaran yang kurang baik. Lalu, manfaat dari penelitian ini yang pertama bisa menambah pengetahuan tentang pola hidup sehat dan dampak begadang. Yang kedua sebagai pembelajaran dan referensi penelitian sejenis, dan yang ketiga sebagai penelitian lanjutan untuk menguji penelitian terdahulu. Lalu dalam penelitian ini kita mengambil fokus yaitu pengaruh begadang terhadap konsentrasi belajar, lalu lokusnya mahasiswa DKV ITS 2020, dan modusnya analisis korelasional. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara begadang dengan konsentrasi belajar mahasiswa. Peneliti ingin membuktikan apakah benar begadang dapat mempengaruhi konsentrasi belajar mahasiswa di KV ITS angkatan 2020. Next. Selanjutnya tinjauan pustaka. Yang pertama, konsentrasi belajar. Menurut Dimiati dan Mujiono dalam artikel Setiani 2018 menjelaskan bahwa konsentrasi belajar merupakan kemampuan seseorang memusatkan perhatian pada materi dan proses pembelajaran serta mengesampingkan hal-hal lain yang bersifat mengganggu. Kemudian yang selanjutnya, begadang dan dampaknya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, begadang adalah suatu keadaan di mana seseorang terjaga, tidak tidur sampai larut malam. Begadang dapat memicu timbulnya berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh rusaknya sistem imun tubuh. Selain itu, begadang juga dapat menguras tenaga sehingga membuat tubuh menjadi lelah. Rasa lelah akibat begadang akan menyebabkan pikiran sulit untuk berkonsentrasi. Selanjutnya, faktor pendukung konsentrasi belajar. Ada dua jenis faktor pendukung konsentrasi belajar, yaitu faktor jasmania dan faktor rohania. Faktor jasmania adalah kondisi fisik dalam keadaan normal dan tidak ada penyakit serius menurut standar kesehatan, termasuk memiliki tidur dan istirahat yang cukup. Tidur dan istirahat yang cukup dapat membuat tubuh untuk optimal kembali, termasuk dapat meningkatkan kemampuan daya konsentrasi saat beraktivitas. Selanjutnya, faktor rohania adalah agar dapat berkonsentrasi secara efektif, kondisi rohania seseorang sebaiknya dalam keadaan yang cukup tenang, bersifat baik, dan melakukan hal-hal yang positif. Sabar dan konsisten melakukan kegiatan keagamaan sesuai keyakinan, mampu menghadapi permasalahan dengan baik, dan tidak mudah untuk terbawa emosi. Next. Sekarang kita masuk ke metode penelitian. Di penelitian ini kita menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu data yang diteliti merupakan data numerik yang analisisnya dapat menggunakan pengukuran, perhitungan, dan rumus atau formula yang pasti. Untuk mengambil data atau mengumpulkan data, kita menggunakan penyebaran kuesioner dengan sumber datanya merupakan mahasiswa DKV ITS angkatan 2020. Lalu ada variabel yang diteliti, kita tentukan dua, yaitu variabel tetap dan variabel terikat. Variabel tetapnya adalah tingkat begadang mahasiswa DKV ITS angkatan 2020,
dan variabel terikatnya adalah tingkat konsentrasi belajar mahasiswa DKV ITS angkatan 2020. Perlu diingat baik-baik kalau variabel tetap atau tingkat begadang akan dilambangkan sebagai X dan variabel terikat atau tingkat konsentrasi belajar akan dilambangkan sebagai Y. Lalu kita masuk ke instrumen penelitian. Karena tadi kita menggunakan kuesioner, kita membagi kuesioner ini menjadi 2 set. Set pertama sebagai variabel X itu berisi 2 pernyataan, dan set kedua sebagai variabel Y berisi 5 pernyataan. Nah, tiap pernyataan ini nanti nilainya diukur menggunakan skala Likert dari 1 sampai 5. Gitu. Lanjut. Nah, di tahapan penelitian, tadi kita udah ngomongin penyebaran kuesioner, lalu setelah itu kita akan mengolah data, dan terakhir ada analisis data. Sekarang kita masuk ke pengolahan data. Jadi seperti yang diketahui, karena tadi satu set itu terdiri dari beberapa pernyataan untuk dapat mendapatkan nilai yang mewakili suatu set atau variabel yang dituju, dalam hal ini variabel X atau variabel Y, kita tinggal mengakumulasikan nilai dari tiap pernyataan di masing-masing set. Nah, setelah kita udah mendapatkan nilai X dan Y-nya dari pengolahan yang dilakukan, sekarang kita tinggal melakukan analisis data. Teknik analisis yang kita gunakan itu analisis korelasional. Dalam hal ini kita menggunakan korelasi Pearson. Jadi Pearson ini menciptakan suatu rumus atau formula untuk mengukur kekuatan dan arah suatu hubungan linear dari 2 variabel. Dalam hal ini berarti antara variabel X atau tingkat begadang dan variabel Y atau tingkat konsentrasi belajar. Gitu. Jadi ini ada rumusnya di layar, bisa dilihat. Yang R itu merupakan nilai koefisiensi korelasi yang nantinya akan kita jadikan acuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan nih, dan kekuatan hubungan ini bagaimana di antara variabel X dan variabel Y tersebut. Gitu. Nah, ini dia merupakan acuan nilai koefisiensinya. Nilai koefisiensi ini rentangan dari negatif 1 sampai positif 1. Bedanya kalau nilainya negatif, itu berarti hubungan yang terjadi itu bertolak belakang. Sedangkan kalau yang nilainya positif, berarti nilainya lurus gitu. Ini adalah hasil penelitian yang telah kami lakukan. Total responden yang didapatkan yaitu 44 orang mahasiswa DKV ITS angkatan 2020. Terdapat 2 hasil yaitu tingkat begadang dan tingkat konsentrasi belajar responden. Pada tabel presentase tingkat begadang, diketahui bahwa tingkat begadang responden tergolong tinggi. Artinya, responden diklaim tidak memiliki kondisi kesehatan yang ideal. Pada tabel presentase tingkat konsentrasi belajar, diketahui bahwa tingkat konsentrasi belajar responden tergolong sedang. Artinya, 50% responden diklaim telah memiliki kemampuan berkonsentrasi yang baik. Dengan menggunakan analisis korelasional, kami menemukan hubungan variabel X dan Y. Hasilnya, tidak ada hubungan yang signifikan antara begadang dengan konsentrasi belajar mahasiswa DKV ITS angkatan 2020 dengan nilai koefisiensi korelasi min 0,074 yang mendekati 0. Artinya, hubungan antar kedua variabel tergolong sangat rendah. Pada persebaran data hasil penelitian ini, dilihat bahwa data-data yang telah didapatkan cenderung memencar atau tidak menunjukkan suatu pola tertentu. Artinya, hubungan antar kedua variabel tergolong sangat lemah atau diklaim tidak terdapat korelasi antara kedua variabel. Jadi, begadang terbukti tidak mempengaruhi konsentrasi belajar mahasiswa DKV ITS angkatan 2020. Hasil penelitian ini ternyata berkontradiksi dengan teori. Hasil analisis data membuktikan bahwa begadang tidak mempengaruhi konsentrasi belajar mahasiswa DKV ITS angkatan 2020. Meskipun tingkat begadang tinggi, tetapi tingkat konsentrasi belajar mereka tergolong sedang. Hal ini berkontradiksi dengan teori yang menyatakan rasa lelah akibat seringnya begadang dan kondisi kesehatan yang tidak ideal berpotensi membuat mahasiswa sulit berkonsentrasi. Namun, hal tersebut tidak berlaku pada mahasiswa DKV ITS 2020 yang diteliti. Selanjutnya yaitu hasil penelitian berkontradiksi dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga kontradiktif dengan temuan atau hasil penelitian lain.
pada penelitian mengenai hubungan kualitas tidur dan daya konsentrasi yang ditulis oleh Ari Sastrawan dan Adiarta Griadi tahun 2017 memaparkan bahwa kualitas tidur yang buruk mengakibatkan daya konsentrasi yang buruk. Selain itu, pada artikel Andriani tahun 2016 mengatakan bahwa kualitas tidur yang buruk memiliki korelasi dengan konsentrasi belajar yang rendah. Berdasarkan penelitian lain, begadang memungkinkan seseorang memiliki kualitas tidur yang buruk, sehingga akan menyebabkan rendahnya konsentrasi belajar. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlaku pada subjek penelitian ini. Tingginya tingkat begadang pada responden tidak menyebabkan daya konsentrasi yang buruk atau rendah. Selanjutnya, apa penyebab kontradiksi? Setelah diselidiki, kontradiksi dalam penelitian ini disebabkan oleh tingkat begadang dan waktu tidur yang kurang selaras. Peneliti menemukan fakta bahwa sebanyak 51,35% dari mahasiswa DKP ITS Angkatan 2020 yang diklaim cukup sering begadang ternyata memiliki kualitas tidur yang cukup, sehingga mendapatkan tenaga untuk beraktivitas secara optimal serta memiliki daya konsentrasi yang baik. Berdasarkan data survei, sebagian dari mereka memiliki waktu tidur lebih dari 6 jam per harinya. Jadi, walaupun begadang, mereka hanya menukar waktu antara bekerja dan istirahat saja, sehingga tetap bisa mendapatkan energi yang cukup untuk berkonsentrasi dalam aktivitas perkuliahan. Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian artikel ilmiah ini adalah penelitian ini membuktikan bahwa begadang tidak mempengaruhi konsentrasi belajar mahasiswa DKP ITS Angkatan 2020. Analisis korelasional menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara begadang dengan konsentrasi belajar, dengan nilai koefisien R sama dengan minus 0,074. Hal ini juga berkontradiksi dengan penelitian sebelumnya, sebab sebagian mahasiswa DKP ITS Angkatan 2020 ternyata hanya menukar waktu antara bekerja dan beristirahat. Peneliti mengungkap adanya keterlibatan faktor lain, yaitu sebagian mahasiswa yang tergolong cukup sering begadang sebanyak 51,35% diketahui memiliki waktu tidur yang cukup, sehingga mampu berkonsentrasi dengan baik. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti merasa bahwa waktu antara bekerja dan istirahat mahasiswa menarik untuk diselidiki lebih mendalam pada penelitian selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penelitian kami kali ini dapat berguna untuk penelitian selanjutnya. Terima kasih.